Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Faktorisasi prima diperoleh menggunakan pohon faktor. Ya, Miss ulangi. Faktorisasi prima adalah perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan faktorisasi prima dari 18. Pertama-tama kita buat pohon faktor dulu. 18 dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Bisa ya, 18 dibagi 2 hasilnya 9. Nah, 9 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil. Tapi karena 9 tidak bisa dibagi 2, maka 9 dibagi 3. Hasilnya 3. Oke, sudah selesai sampai di sini. Nah, sekarang kita lihat manakah bilangan prima dari pohon faktor ini? Yaitu 2, 3, 3. Ya, kalau kemarin faktor prima itu hanya bilangan primanya, berarti 2 dan 3. Sekarang faktorisasi. Yang tadi Miss sudah bilang, faktorisasi prima adalah perkalian bilangan prima. Jadi, faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Ya, 3-nya ada berapa kita lihat? Ada 2. Berarti kita sederhanakan menjadi 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, inilah faktorisasi prima dari 18. Faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Setelah mendengar penjelasan tadi, mari kita coba ya berlatih di rumah. Kita berlatih mengerjakan soal berikut ini. Nomor 1, tentukan faktorisasi prima dari 36. Yang kedua, tentukan faktorisasi prima dari 45. Dan yang ketiga, berapakah hasil 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5? Mari kita lihat penyelesaiannya satu persatu. Kita lihat penyelesaian dari soal nomor 1. Tentukan faktorisasi prima dari 36. Pertama-tama yang harus kita kerjakan adalah membuat pohon faktor 36. Ya, kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 36 dibagi 2, kalau kalian masih belum bisa langsung, kalian boleh coba dengan pembagian susun ke bawah ya. 36 dibagi 2 hasilnya 18. 18 kita bagi lagi dengan bilangan prima. Dibagi 2 ya, hasilnya 9. 9 dibagi lagi dengan bilangan prima yaitu 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Oke, sampai sini sudah selesai. Sekarang kita cari bilangan prima dari pohon faktor ini. 2, 2, 3, dan 3. Jadi faktorisasi prima dari 36 adalah, ingat ya, faktorisasi prima berarti perkalian bilangan-bilangan prima. Jadi 2 kali 2 kali 3 kali 3. Kita lihat 2-nya ada 2, 3-nya juga ada 2. Maka disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Maka kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 36. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan faktorisasi prima dari 45. Sama caranya seperti yang tadi. 45 kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Karena tidak bisa dibagi 2, berarti kita bagi 3. 45 dibagi 3 hasilnya 15. 15 kita bagi lagi dengan bilangan prima. Dibagi 3 ya, hasilnya 5. Nah, sampai sini sudah selesai. Kita lihat bilangan primanya di mana? Ini 3, 3, dan 5. Jadi, faktorisasi prima dari 45 adalah 3 kali 3 kali 5. 3-nya ada 2, maka disederhanakan menjadi 3 pangkat 2 dikali 5. Kalau kalian boleh selesaikan 3 pangkat 2 dikali 5.
3 dikali 3 sama dengan 9. 9 dikali 5 lagi hasilnya 45. Maka sama saja kan hasilnya? Sekarang soal nomor 3. Berapakah hasil 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5? Penyelesaiannya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 artinya 2-nya ada 2. Berarti kita jabarkan ya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Boleh kita coba satu persatu. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 3 lagi sama dengan 12. 12 dikali 5 hasilnya 60. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 hasilnya 60. Oke, sekarang kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. Apa itu faktor persekutuan terbesar atau FPB? FPB merupakan faktor persekutuan bilangan-bilangan yang nilainya paling besar. Cara menentukannya yaitu dapat dilakukan dengan mencari faktorisasi prima dan membagi dengan bilangan yang sama. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama faktorisasi prima dan yang kedua membagi dengan bilangan yang sama. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh soal berikut. Baik, perhatikan contoh soal berikut ya. Di sini Miss ada contoh soal, tentukan faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 15. Nah, bagaimana caranya? Kalau untuk mencari faktorisasi ada yang masih ingat? Ya, yang pertama kita cari dulu faktorisasi primanya. Berarti kita harus buat pohon faktor. Cara membuat pohon faktor, tulis dulu bilangan yang akan kita cari faktor-faktornya. 12 kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6, ya. Lanjut, 6 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, selesai sampai di sini. Nah, dari sini kita dapatkan bilangan prima mana saja? 2 dan 3. 2-nya ada 2, ya kan? Makanya kita persingkat menjadi 2 pangkat 2. Jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Ya, kalau faktorisasi prima ingat perkalian bilangan-bilangan prima. Sekarang kita lihat angka kedua atau bilangan kedua yaitu 15. 15 kita buat juga pohon faktornya. 15 dibagi dengan bilangan prima terkecil. Tapi 15 tidak bisa dibagi 2. Jadi kita bagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Oke, 5 sudah merupakan bilangan prima. Jadi sampai disinilah pohon faktor dari bilangan 15. Mana saja? 3 dan 5. Faktorisasi prima dari 12 adalah 3 kali 5. Nah, dari faktorisasi prima 12 dan 15, kita lihat angka yang sama. Mana? Cara menentukan FPB-nya yaitu dengan mencari bilangan yang sama dengan pangkat terkecil, bilangan yang sama. Di faktorisasi prima dari 12 ada bilangan 2, tapi tidak ada di 15. Maka jangan kita gunakan. Faktorisasi prima dari 12 yang sama juga ada di 15 yaitu 3. Maka faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 15 adalah 3. Sekarang mari kita lihat cara kedua, membagi dengan bilangan yang sama. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel. Ya, kita isi dengan angka 12 dan 15. Sama caranya, kita cari bilangan prima terkecil. Kita taruh di sebelah sini, ya. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya, kita taruh di sini, hasilnya 6. 15 dibagi 2 juga. Kalau 12 dibagi 2, 15 juga harus dibagi 2. 15 dibagi 2 juga tidak bisa ya, maka kita tetap menuliskan angka yang sama, yaitu 15. Sekarang kita lanjut. Di sini sudah ada angka 6 dan 15. 6 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Di sini kita taruh ya, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sekarang
kolom berikutnya 15. 15 tadi dibagi 2 tidak bisa ya. Maka lanjut kita tulis angka yang sama yaitu 15. Nah, sekarang sudah ada angka 3 dan 15. Angka 3 kita bagi dengan bilangan prima kecil yaitu 2. Tapi tidak bisa ya. Maka kita langsung bagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Maka kita taruh di sini. Nah, untuk yang 12 sudah selesai karena angka terakhirnya sudah angka 1. Tapi 15 belum selesai. Maka kita harus bagi lagi dengan bilangan prima lagi. Ya, di situ kan ada bilangan 5. Maka kita taruh di sini pembaginya 5. 1 dibagi 5 tidak bisa ya, hasilnya 1/5. Tapi kita tulis di kolomnya tetap 1. Lanjut, kolom berikutnya 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, kedua angka ini hasil akhirnya sudah 1, berarti sudah selesai caranya. Sekarang kita lihat angka yang sama-sama bisa dibagi 12 dan 15. Angka berapa itu? Angka 3 ya, karena 12 dibagi 2 bisa, tapi 15 dibagi 3 tidak bisa. 15 dibagi 2 tidak bisa. Begitu juga dengan 12 dibagi 5 tidak bisa. Tetapi 15 bisa dibagi 5. Nah, kita cari angka yang sama-sama bisa dibagi dengan angka 12 dan 15, yaitu 3. Maka bilangan yang dapat membagi bilangan 12 dan 15 adalah 3. Kesimpulannya, FPB dari 12 dan 15 adalah 3. Sama saja ya hasilnya, hanya caranya saja yang berbeda. Agar lebih paham, mari kita berlatih soal. Ya, kita kerjakan soal ini bersama-sama. Kita bahas bersama-sama. Miss punya soal, tentukan faktor persekutuan terbesar dari 32 dan 36. Penyelesaiannya, kita pakai cara yang pertama. Mencari faktorisasi prima. Berarti kita buat pohon faktor dari 32 dulu ya. 32 dibagi bilangan prima terkecil yaitu 2. Maka hasilnya 16. Kalian boleh pakai pembagian susun ke bawah dulu sebelum menuliskannya di pohon faktor. 16 dibagi 2, hasilnya 8. Belum selesai. 8 dibagi 2, hasilnya 4. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Oke, sampai di sini sudah selesai. Nah, sekarang kita cari mana bilangan primanya. 2 ya, tapi ada berapa duanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5 ya. Lanjut, kita buat pohon faktor kedua yaitu 36. Sama, kita bagi 2 hasilnya 18. Dibagi 2 lagi hasilnya 9. Dibagi 2, tidak bisa kan? Berarti dibagi 3. Hasilnya 3. Oke, selesai sampai di sini. Kita lihat faktor prima dari pohon faktor 36. Yang mana? 2 dan 3. 2-nya ada 2 dan 3-nya ada 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, ingat ya tadi, mencari faktor persekutuan terbesar adalah dengan mencari bilangan yang sama dari faktorisasi prima, tapi dengan pangkat terkecil. Nah, kita lihat. Faktorisasi prima dari 32 dan 36 sama-sama memiliki angka 2 pangkat. Tapi kita lihat pangkat terkecil, yaitu 2 pangkat 2. Ya, nih 2 pangkat 5 dan 2 pangkat 2. Sama ya, sama-sama ada angka 2-nya. Tapi kita mau cari yang pangkat terkecil, berarti yang ini. Oke. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 32 dan 36 adalah 2 pangkat 2 atau kalau kita jumlahkan hasilnya 4. Sekarang kita coba dengan cara yang kedua, yaitu membagi dengan bilangan yang sama. Seperti biasa, kita buat tabel. Pembaginya ditaruh di sini. Ya, jadi 32 dibagi 2 sama dengan 16. 36 bisa ya dibagi 2, berarti hasilnya
18. Lanjut, 16 dibagi 2 sama dengan 8. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Lanjut, 8 dibagi 2 hasilnya 4. 9 tidak bisa dibagi 2, jadi tetap kita tulis angka 9. Lanjut, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, 9 tadi tidak bisa ya dibagi 2, jadi kita tetap tulis angka 9. Terakhir, 2 dibagi 2 hasilnya 1. 9 tidak bisa dibagi 2, maka lanjut tulis 9. Kalau sudah seperti ini, angka 32 sebenarnya sudah selesai. Tapi angka 36 masih ada, jadi masih bisa dibagi. 9 dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 3. 1 dibagi 3 tidak bisa ya, maka tetap kita tulis 1. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Terakhir, 1 dibagi 3 tidak bisa ya, tetap 1. Nah, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Oke, sekarang hasil akhirnya sudah dapat 1. Maka kita lihat, sekarang cari bilangan yang bisa dibagi 32 dan 36. 2 dan 2. Selebihnya tidak bisa ya, karena 8 bisa dibagi 2, tapi 9 tidak bisa dibagi 2. Begitu juga dengan angka 3. Bilangan yang dapat membagi bilangan 32 dan 36 adalah 2 kali 2, ya kan? 2-nya ada 2 di situ, berarti kita tulis 2 pangkat 2. Jadi, faktor persekutuan terbesar dari 32 dan 36 adalah 4. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Nah, menurut kalian, mana cara yang lebih mudah? Menggunakan pohon faktor atau menggunakan tabel? Oke anak-anak, pembelajaran tentang FPB hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pembelajaran matematika selanjutnya. Tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Oke, God bless you all.